Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Witriani, NIM 181500338, Prodi D3 Analisis Kesehatan semester 4. Di sini saya akan membuat video mengenai bahan tambahan pangan atau BTP dalam rangka memenuhi tugas analisis makanan dan minuman. Bahan tambahan pangan atau BTP menurut Permenkes RI nomor 1168 tahun 1999 adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan bukan merupakan ingredients makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengelolaan, penyediaan, perlakuan, perwadahan, pembungkusan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan langsung atau tidak langsungnya suatu komponen yang mempengaruhi sifat khas dari makanan. Bahan tambahan pangan terdiri dari dua jenis, yaitu ada GRAS dan juga ada ADI. GRAS ini bersifat aman dan tidak toksik. Bahan pangan yang pertama ada bahan pemanis. Bahan pemanis ini terdiri dari bahan pemanis buatan dan juga bahan pemanis alami. Ragam pemanis alami yaitu ada contohnya saccharasa, laktosa, maltosa, galaktosa, sorbitol, manitol, gliserol dan juga ada glisina. Tanaman yang dapat digunakan untuk pemanis alami ini yaitu ada tebu, jagung, buah bit, daun stevia dan juga kulit jeruk bali. Dan ada lain-lainnya. Latar belakang dari dibuatnya bahan pemanis sintetis adalah untuk memenuhi kebutuhan rasa manis dari penderita obesitas dan juga diabetes. Pemanis sintetis tidak memiliki nilai gizi dan juga kalori sehingga lebih aman untuk penderita obesitas dan juga diabetes. Berdasarkan struktur kimia, pemanis sintetis tidak ada gugus gulanya. Selain itu, tingkat kemanisan pemanis sintetis jauh lebih manis dibandingkan pemanis alami. Dari segi ekonomi pun, pemanis sintetis ini jauh lebih murah dibandingkan pemanis alami. Bahan pemanis sintetis aman digunakan apabila masih dalam batas ADI atau batas penggunaan harian. Tetapi ada beberapa pemanis yang tidak boleh digunakan pada kondisi tertentu. Misalnya, aspartam dianjurkan tidak digunakan untuk ibu hamil dan juga pasien penderita fenilketonuria atau penyakit keturunan yang tidak bisa melakukan metabolisme fenilalanin. Bahan tambahan pangan yang kedua ada bahan pewarna. Zat pewarna terbagi menjadi dua, yaitu yang alami dan juga buatan. Zat pewarna alami ada bermacam-macam seperti klorofil, beta-karotin, heme dan juga lain-lain. Namun pewarna alami berwarna pucat dan mudah rusak oleh panas, pH dan juga oksidasi. Oleh karena itu diperlukan pewarna sintetis atau buatan seperti biru berlian dan juga lain-lainnya. Pewarna sintetis bahan pangan kebanyakan dalam bentuk garam yang tentunya larut dalam air. Ada beberapa bahan pewarna yang disalahgunakan dalam bahan pangan, misalnya methylene yellow. Zat warna ini digunakan dalam tekstil dan juga kulit. Bahan tersebut berwarna lebih cerah, stabil, dan tidak larut dalam air. Secara umum, teknik analisis dari bahan tambahan pangan dapat menggunakan titrasi, HPCl, dan juga lain-lainnya, tergantung dari ketersediaan instrumen analisis. Yang ketiga, ada bahan pengawet. Bahan pengawet adalah senyawa yang mampu menghambat dan menghentikan proses fermentasi pengasaman atau bentuk kerusakan lainnya, atau bahan yang dapat memberikan perlindungan pangan dari pembusukan. Fungsi dari penambahan pengawet adalah untuk memperpanjang umur simpanan bahan pangan. Pengawet terdiri dari dua macam, yaitu pengawet alami dan juga pengawet buatan atau sintetis. Pengawet alami bisa dari gula, garam, dan juga pengasapan. Gula dalam konsentrasi yang tinggi dapat berfungsi sebagai pengawet, padahal gula merupakan sumber nutrisi bagi mikroba. Hal ini terjadi berdasarkan prinsip osmosis. Osmosis adalah perpindahan cairan dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Karena konsentrasi cairan di luar sel lebih pekat dibandingkan sitoplasma bakteri, sehingga pada kasus ini bakteri akan mengalami dehidrasi dan mati. Begitu pula dengan pengawet menggunakan garam. Jika terjadi dehidrasi pada sel bakteri, maka nutrisi bahan makanan tidak ikut terbawa keluar dengan hipotesis semakin tebal dan lapisan bahan makanan semakin sulit suatu zat itu keluar. Oleh karena itu, manisan biasanya memiliki lapisan yang tebal.
tidak tipis karena setiap mikroba memiliki karakter. Tidak semua bahan pengawet dapat digunakan karena setiap mikroba memiliki karakteristik dan lingkungan tumbuh yang spesifik. Misalnya asam benzoat digunakan pada bahan pangan dengan pH rendah seperti sari buah dan minuman penyegar. Asam benzoat tidak semua bahan pengawet dapat digunakan karena setiap mikroba memiliki karakteristik dan lingkungan tumbuh yang spesifik. Misalnya asam benzoat digunakan pada bahan pangan dengan pH rendah seperti sari buah dan minuman penyegar. Bahan pengawet sintesis atau seperti asam benzoat dan juga esernya atau paraben akan mengalami metabolisme dalam tubuh menjadi asam hidrat. Asam benzoat dalam jumlah yang besar juga dapat mengiritasi lambung. Kemungkinan penyebab alergi karena adanya gugus nitrogen yang berasal dari asam amino yang dikenal sebagai alergen oleh tubuh. Dalam pasaran ditemukan bahan pengawet yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh pangan, misalnya boraks dan juga formalin. Formalin merupakan larutan yang tidak berwarna dan memiliki bau yang sangat menusuk. Dalam formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam air. Ciri-ciri dari formalin ini sendiri tidak dihinggapi lalat, teksturnya kenyal, jika makanan diberikan ke kucing tidak dimakan, tahan lebih lama. Boraks adalah senyawa yang berbentuk kristal putih, tidak berbau, dan stabil pada suhu dan tekanan normal. Boraks merupakan senyawa kimia dengan nama natrium tetraborat. Jika larut dalam air, maka boraks akan terurai menjadi hidroksida dan asam borat. Salah satu turunan boraks yang sering disalahgunakan oleh pangan adalah bleng. Bleng biasanya dipakai untuk membuat karak dan juga geder. Bahan tambahan pangan yang terakhir ada antioksidan. Penambahan antioksidan berfungsi untuk mengurangi bau tengi akibat adanya minyak atau lemak dalam makanan. Misalnya dalam komposisi roti yang mengandung mentega ditambahkan antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang mampu menunda, memperlambat, atau menghambat reaksi oksidasi pada makanan maupun obat, di mana senyawa-senyawa tersebut mudah teroksidasi sehingga sel-sel lain terhindar dari radikal bebas. Antioksidan biasanya adalah atom-atom yang mempunyai elektron banyak yang dapat disumbangkan ke radikal bebas, misalnya atom oksigen, gugus fenol, cincin aromatik. Antioksidan pada makanan misalnya adalah BHC dan juga BHA. Antioksidan dapat menghambat atau memperlambat oksidasi melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui penangkapan radikal bebas, dan yang kedua tanpa melibatkan penangkapan radikal bebas. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.